Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ilham. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan. Beberapa masalah lingkungan di Kota Balikpapan, antara lain tata guna lahan, kualitas air, sampah, kualitas udara, risiko bencana, dan tata kelola. Dari berbagai masalah lingkungan yang ada di Kota Balikpapan, isu yang kali ini kita ambil adalah terkait masalah sampah. Mengapa sampah? Karena sampah menjadi momok bagi Kota Balikpapan. Banyak orang mengatakan sampah itu sumber penyakit, sumber polusi, bau, kotor, bahkan menjijikan. Pengelolaan sampah di Kota Balikpapan didasari ada beberapa dasar hukum pengelolaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ketiga, Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta Perwali Nomor 08 Tahun 2018 tentang pengurangan kantong plastik. Masalah timbulan sampah di Kota Balikpapan disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di berbagai sektor di Kota Balikpapan. Sejatinya berdampak terhadap laju perekonomian kota yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, pertumbuhan tersebut akan berimbas pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Dan hal ini tentu mengakibatkan pula meningkatnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan tiap harinya. Coba kita perhatikan pada grafik di sebelah kanan, perbandingan jumlah penduduk, timbulan sampah, dan sampah yang diolah harian di Kota Balikpapan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Balikpapan sebesar 615.574 jiwa dengan timbulan sampah sebesar 443,21 ton per hari. Di tahun 2017, jumlah penduduk Kota Balikpapan meningkat menjadi 625.968 jiwa dengan timbulan sampah sebesar 450,70 ton per hari. Nah, jumlah penduduk Kota Balikpapan tahun 2018 itu meningkat menjadi 636.012 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat sebesar 1,58%. Timbulan sampahnya meningkat pula menjadi 457,93 ton per hari. Nah, bagaimana dengan komposisi timbulan sampah di Kota Balikpapan? Kita bisa memperhatikan di sebelah kiri. Untuk kertas itu 17%, plastik 14%, kayu, ranting, dan daun sebesar 10%, logam 4%, kain dan tekstil itu 3%, karet dan kulit sebesar 1%, kaca 7%, lain-lain 6%. Nah, paling besar adalah sisa makanan sebesar 38,3%. Potensi timbulan sampah Kota Balikpapan terbesar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sisa makanan yang paling besar, yaitu sebesar 38,30%. Dan bersumber dari rumah tangga sebanyak 375,22 ton per hari. Hal ini berdasarkan review Master Plan Persampahan dan Penyusunan Site Plan TPA Sampah Manggar tahun 2017. Coba kita perhatikan pada slide ini. Sumber sampah di Kota Balikpapan, seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, yang paling besar diproduksi oleh rumah tangga sebesar 375,22 ton. Yang diproduksi oleh kantor sebesar 15,26 ton per hari. Dari kawasan
itu sebesar 16,08 ton per hari. Dari fasilitas publik, sampah diproduksi sebesar 24,39 ton per hari. Pada pusat perniagaan itu sebesar 46,83 ton per hari. Dari pasar tradisional sebesar 34,35 ton per hari. Sementara dari lain-lainnya sebesar 21,62 ton per hari. Jika kita perhatikan bahwa rumah tangga yang terbesar, yang kedua pusat perniagaan, yang ketiga pasar tradisional, yang keempat dari fasilitas publik, yang kelima dari lain-lainnya, yang keenam dari kawasan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu dari sampah diproduksi oleh kantor. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam pengelolaan sampah yaitu konsep zero waste to landfill, yaitu pengelolaan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang berujung pada berkurangnya sampah diangkut ke TPA. Nah, pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah dengan pengurangan produk kemasan plastik sekali pakai. Yang kedua, pemanfaatan kembali sampah, yaitu pemanfaatan sampah yang masih dapat digunakan dijual kembali. Yang ketiga, pendauran ulang sampah, yaitu melakukan daur ulang sampah anorganik. Nah, penanganan sampahnya seperti apa? Yang dilakukan adalah pemilahan, memperluas wilayah pemilihan sampah. Yang kedua, pengumpulan, yaitu melakukan pengumpulan sampah melalui bank sampah atau TPST. Yang ketiga, pengangkutan, yaitu melakukan pengangkutan menggunakan sarana yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan dan proses akhir menjadi kompos dan menjualnya kembali. Coba kita perhatikan pada slide ini, bagaimana proses pengelolaan sampah di Kota Balikpapan. Mulai dari pemilihan dari sumber, kemudian tahapan kedua itu pengumpulan dan pengelolaan sampah, tahapan ketiga itu pengangkutan. Nah, di sebelah kanannya lagi coba kita perhatikan beberapa dokumentasi terkait dengan pertama aktivitas pak sampah dan TPS 3R. Yang kedua, contoh wadah sampah di Kota Balikpapan. Yang ketiga, bagaimana transfer depo dan ITF. Dan yang keempat, kita lihat ada aktivitas di MRF. Itulah proses pengelolaan sampah di Kota Balikpapan saat ini. Coba kita perhatikan beberapa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan terkait isu sampah. Yang pertama, pelaksanaan bulan tertib. Biasa kegiatan ini dilakukan seperti pengawasan usaha atau kegiatan yang telah beroperasi. Kemudian yang kedua, ada gerakan aksi bersih drainase atau disebut Gaban, disingkat Gaban. Kegiatannya salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program Gaban. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu gerakan bersih Selasa dan Jumat atau disingkat Selamat. Kegiatan yang dilakukan antara lain melaksanakan pembersihan TPS bersama dengan masyarakat. Kemudian yang berikutnya yaitu aksi bersolek. Nah, yaitu angkutan mini bersosialisasi sambil bekerja. Kegiatan salah satu yang dilakukan adalah menambah nilai sampah, sampah anorganik dijual ke bank sampah dan sampah organik dibuat kompos untuk menyuburkan tanah. Dan yang berikutnya yaitu pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Antara lain kegiatannya adalah penyusunan perwali tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan saat ini di tahun 2019 sampai 2020 itu nyata. Sekarang di hampir semua tempat perniagaan tidak
menemukan penyediaan yang namanya kantong plastik. Kecuali di pasar tradisional, tapi pengawasannya pun ketat. Saya berpesan kepada kita semua yang telah nonton YouTube paparan yang saya sampaikan. Anak cucu kita jangan pernah diwarisi sampah. Sekian saya sampaikan materi kali ini. Sampai ketemu pada paparan materi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe.